Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan dan anak-anakku yang sungguh saya sangat banggakan, khususnya keluarga besar SMA Negeri 2 Banguntapan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Maulud Nabi Muhammad 1442 Hijriah, di mana dari peringatan itu tentunya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang ingin kita ambil, hal-hal yang ingin kita petik dari junjungan kita Rasulullah, yaitu suri tauladan dari beliau, bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang mana kita sudah tahu akhlaknya yang sangat baik, tidak pernah marah, dia tutur bahasanya halus, sehingga semakin hari itu umatnya semakin besar. Itu karena beliau tidak pernah marah, bahkan dicaci maki, dilempari, apapun dia tidak pernah marah. Itulah anak-anakku salah satu yang bisa kita ambil dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini memang berbeda dengan tahun yang kemarin, di mana perayaan kemarin kita laksanakan dengan tatap muka, tapi tahun ini dengan daring. Tapi tentunya tidak bisa kita ambil hikmahnya walaupun tetap dengan daring. Anak-anakku, Pak Kepala Sekolah berpesan tetap belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan nilai-nilai karakter yang baik dari junjungan Rasulullah itu bisa anak-anak pedomani, bisa ikuti, dan endingnya adalah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah bahwa dengan karakter yang baik nanti kelak anak-anak akan bermanfaat bagi anak-anak, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang cerah kita dapat berkumpul bersama. Kita akan berkelana walaupun di dunia maya mengenai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah suri tauladan kita, dan dari beliaulah kemudian kita mendapati aturan-aturan dalam hidup, pedoman-pedoman dalam hidup, yang inilah yang menjadikan sedari dulu, dari zaman dulu yang awalnya adalah zaman kegelapan, kemudian Rasulullah hadir memberikan hikmah, pencerahan, ilmu yang kemudian berubah menjadi cahaya terang benderang. Dan pada kali ini kita akan membahas 4 sifat wajib Rasul. Dan tentu teman-teman tahu, pernah membaca, pernah mendengar, bahkan kita mengingat kembali ada apa saja 4 sifat wajib Rasul itu. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Yang pertama, sidik itu adalah benar. Maksudnya benar apa? Perkataannya sama dengan perbuatannya. Jadi Rasulullah itu bahkan dikenal sejak sebelum diangkat sebagai Rasul, terkenal bahwa apa yang diucapkan sama dengan apa yang
dilakukan. Sampai-sampai pada waktu itu kerajaan Romawi, Heraklius penasaran banget sama yang namanya Muhammad, seorang pemuda yang begitu luar biasa, namanya tersohor, terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara, kecerdasannya, dan kemudian kebenarannya dalam berucap dan bersikap, sampai-sampai waktu itu dikisahkan sedikit ya, kita kisahkan sedikit. Jadi pas qadarullah ada kabilah dari Arab baru berjalan di pinggiran kota Mesir, dan kemudian Heraklius meminta pasukannya untuk menggiring atau mengajak kabilah dagang ini untuk menghadap Heraklius. Dan di sana dikisahkan Abu Sufyan sebagai pemimpin kabilah dagangnya, dan ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Heraklius ditanya ketika sudah bertemu dengan Abu Sufyan, ditanya oleh Heraklius ini, saya penasaran yang namanya Muhammad itu orangnya seperti apa, gitu. Dan kemudian Abu Sufyan, yang padahal beliau ini dulunya belum masuk Islam, tetapi kemudian menyatakan bahwa Muhammad ini memiliki kredibilitas pribadi yang unggul luar biasa, benar ucapannya, benar perkataannya, tidak pernah berbohong, jujur. Bahkan ketika berdagang ada barang kecil cacat, itu pun dikabarkan oleh calon pembelinya, saking jujurnya. Ini kita berbicara satu di antara sifat wajib Rasul, yaitu sidik. Kemudian yang kedua adalah amanah. Di sini banyak sekali kisah di mana amanah ini adalah sosok orang yang ketika dikasih tanggung jawab pasti dia akan kemudian melaksanakannya, melakukannya. Lawan katanya aman adalah khianat ya. Nah, Rasulullah ini juga sangat dikenal dengan amanahnya, sangat menjaga amanah. Sampai-sampai dikisahkan itu orang-orang Yahudi maupun Nasrani ketika mereka ingin bepergian jauh dalam waktu yang lama, mereka ini menitipkan harta bendanya ke Rasulullah. Menarik ini ya. Percaya sekaligus mereka meyakini Rasulullah ini orangnya amanah. Nah, ini kredibilitas yang luar biasa ya. Sedari muda Muhammad muda ini dikenal dengan kepribadiannya yang matang. Ditambah lagi kemudian sifat yang ketiga, yaitu adalah tabligh, menyampaikan sesuatu tanpa ada yang kemudian dipotong-potong. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya di-share, dikabarkan, walaupun hal itu menyinggung pribadi Muhammad, menyinggung pribadi baginda Rasul itu sendiri. Tergambar di Quran surat Abasa ketika Rasulullah berhadapan dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Ketika itu ada seorang tunanetra, Ibnu Umi Maktum, bertanya kepada Rasulullah, menginstruksi ya, ketika Rasulullah berbicara di hadapan para pembesar, kemudian Umi Maktum ini datang, ya Rasulullah, saya pengen dapat nasihat. Tetapi kemudian Rasulullah bermuka masam, memalingkan wajahnya untuk kemudian berbicara lagi ke para pembesar kaum Quraisy. Ketika itu turunlah Quran surat Abasa, dan isinya adalah, teman-teman tahu sendiri, ayat 1 sampai ayat 2 itu mengisahkan tentang diri Rasulullah bahwa diperingati oleh Allah tidak boleh seperti itu pada tunanetra yang pengen minta nasihat tetapi kok malah bermuka masam. Harusnya dihadapi, didatangi dengan wajah yang
senang karena ini ada orang yang mau cari hidayah. Nah, menariknya Rasulullah tidak menutup-nutupi ayat itu. Ya, ini yang terjadi. Inilah tabligh ya, menyampaikan segala sesuatu apa yang kemudian Allah wahyukan. Dan uniknya Rasulullah ini juga memiliki kemampuan penyampaian yang baik. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Para sahabat-sahabatnya begitu nikmat ketika Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Allah, dan sampai-sampai beberapa sahabat itu kemudian mampu menghafal dengan cepat karena Rasulullah ini cara penyampaiannya bagus. Ditambah lagi ketika berdebat juga bil hikmah gitu, kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy waktu itu. Ini memiliki, kalau hari ini kita kenal mungkin satu di antaranya public speaking gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah yang pertama tadi apa? Kita ingat dulu. Yang pertama adalah sidik, benar. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Nah, yang keempat ini adalah fatonah, cerdas. Begitu cerdasnya baginda Rasulullah SAW ini menyampaikan 6.000 lebih ayat Al-Quran, puluhan ribu hadis. Luar biasa ingatannya, luar biasa. Kemudian beliau ini menghayati apa-apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah, Rasulullah lakukan, dan kemudian Rasulullah katakan. Dan inilah sifat Rasulullah. Beliau sebelum mengucap pasti melakukannya terlebih dahulu. Maka ketika ada orang melihat Rasulullah mengatakan A, B, C, D, pasti Rasulullah sudah melakukannya terlebih dahulu. Ini luar biasa. Dan kecerdasan yang lain adalah Rasulullah ini mampu melihat potensi para sahabatnya. Oh, ini orangnya bisa menghafal kuat. Abu Hurairah satu di antaranya, Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah fokuskan di sana ilmu tentang Quran dan hadis, gitu ya. Kemudian ketemu lagi beberapa sahabat yang dia lebih punya kecenderungan di medan perang ya, pinter menata peperangan, pinter, ada yang pinter mengasah pedang, ada yang pinter dalam olahraga. Nah, ini masing-masing potensi Rasulullah kasih porsinya, sehingga kecerdasan inilah yang membuat Rasulullah memiliki tim yang solid, tim yang kuat. Terlebih lagi Rasulullah juga memiliki, dari kecerdasan itu memiliki kemampuan manage yang luar biasa, mulai dari keluarganya. Ini sangat ideal ya, memanage masyarakatnya, tetangganya, sampai kemudian seluruh dunia. 100 tahun lebih, sampai hari ini 1000 tahun lebih, kemudian Islam ini masih tegak. Dan inilah jerih payah yang Rasulullah SAW lakukan buat kita semua yang ada di muka bumi ini, yang masih ada nyawa di dalam badannya masing-masing. Maka mari kita kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencontoh baginda Rasulullah. Dari 4 sifat terpuji ini, mari kita usahakan hadir dalam setiap diri kita, karena akan ada banyak hikmah di sana ketika kita melakukannya. Akan ada banyak manfaat-manfaat yang kemudian tidak hanya buat diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan yang lebih luas lagi. Islam ini mampu mensibgoh atau kemudian mewarnai lingkungan daerah sekitar kita yang awalnya sebagaimana Rasulullah dulu, yang awalnya suasananya jahil, bodoh, kemudian menjadi terang benderang. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.